Kali ini saya akan membagikan video cara instalasi dan konfigurasi database server pada Debian 9 di aplikasi VirtualBox. Namun sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertiannya ya, pengertian database server. Jadi, database merupakan suatu koleksi data yang terorganisasi dalam format tertentu dan disimpan secara elektronik. Tujuan penggunaan database yaitu agar proses penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi data dapat dilakukan dengan efisien. Nah, di database ini kita harus sudah menginstal yang namanya DNS server dan juga web server. Untuk video penginstalan DNS server dan web server itu sudah saya buatkan videonya. Namun di sini juga bisa dituang sih, tapi agar videonya panjang saya akan mulai dari awal. Kita clone dulu yang Debian dan kasih nama database in server. Finish. Lalu kita ke setting. Untuk network yaitu host only adapter dan allow all. Kita start. Di sini pertama-tama kita akan menginstal DNS lalu web server, dan setelah itu kita instalasi database. Kita ketikkan boot lalu masukkan password. Kita setting terlebih dahulu IP-nya. Yang allow hotflag kita ubah menjadi auto seperti biasa. DHCP nya juga ubah jadi seperti itu. Baru address saya menggunakan IP kelas C. Lalu kita network. Untuk network ujungnya 0. Dan yang terakhir itu broadcast. Ya, broadcast itu 255 hostnya. Jika sudah, ctrl+x+y lalu enter dan kita restart. Service networking spasi restart lalu enter. Kita cek IP-nya sudah terubah, lalu kita masukkan di pintu 2, kita devices vertical drive, sini masukkan di pintu 2, ketikkan apt-min cd-rom add. Jika sudah, kita install DNS bin 9 lalu enter, y masukkan di pin 1 lalu enter saja. Kalau ada tulisan force unknown itu klik ya. Sini di pin 2 force unknown, enter. Sudah, kita install lagi apt install DNS utils, enter, lalu masukkan di pilih 1. Jika sudah, kita pindah direktori, enter ls. Nah, di sini kita akan mengubah yang db lokal dan db127. Perintahnya cpdb.local. Untuk db lokal ini kita ubah menjadi db dikdik, dan untuk db127 kita ubah menjadi db IP yang kita buat tadi. Lalu kita ls lagi. Nah, di sini sudah diubah. Kita masuk ke direktori lalu db.dikdik lalu enter. Di sini kita akan ubah yang localhost itu 80 //. Lalu kita ls lagi. Nah, di sini sudah diubah. Kita masuk ke direktori nano db.dikdik lalu enter. Di sini kita akan ubah yang localhost itu 80 //. Lalu enter. Ini di sini kita akan ubah yang localhost itu
menjadi dikdik.com. Untuk shortcutnya agar nggak mengubahnya satu-satu itu bisa ctrl dan slash yang terbalik. Kita ketikkan lokal host, lalu enter. Ini bebas sih, mau apa aja, mau sesuai nama kalian juga boleh, dikdik.com. Lalu kita pencet A, ubah ke bawah. Yang add pertama ini ubah jadi www, dan ini satu aja. Sini IP yang udah kita setting. Nah, kalau udah ctrl+x y enter. Lalu kita ke nanodb 192 enter. Ini juga sama, ctrl slash terbalik, ketikkan localhost, lalu dikdik.com, kita A lagi. Nah, untuk yang ini di sini itu kita ubahnya yang ini aja. Kita ketikkan angka 1. Kenapa angka 1? Karena host yang saya pakai saat setting IP ujungnya itu tuh angka yang ujungnya itu angka 1. Jadi kalau teman-teman setting angka hostnya itu angka yang lain, misalnya angka 10, maka tulis di sini juga angka 10. Lalu kita ctrl+x y enter. Selanjutnya nano name.conf.default min.jones, lalu enter. Untuk yang zona localhost ini nih, yang localhostnya ubah jadi dikdik.com. Ini db.local ubah jadi db.dikdik. Dan untuk yang zona 127 ini kita ketikkan IP, namun penulisannya dibalik, dan untuk hostnya jangan di bawah. Dan yang untuk db127 ini tulisannya normal kayak gini, bisa diikuti saja ya. Simpan, lalu kita ke nano /etc/resolve.conf, lalu enter. Di sini kita tulis dulu aja. Nah, di sini itu kita ketikkan dulu search ini tuh www.dikdik.com. Lalu untuk domainnya itu dikdik, dan untuk server itu IP yang udah kita buat. Kalau udah, kita simpan. Selanjutnya kita restart pin 9 restart enter. Lalu kita lihat statusnya sudah aktif belum. Sudah aktif. Lalu kita ketikkan ns lookup enter, misalkan dikdik.com, berhasil, dan masukkan IP nya juga berhasil juga. Jika sudah, kita ctrl+c. Selanjutnya kita install Apache. Enter. Yeah. Kita tunggu saja. Kita ubah juga direktorinya. Nah, ubah menjadi cd spasi /etc/apache2/sites min available / lalu enter. Kita ls, kita lihat. Nah, di sini kita akan ubah yang direktori 000 min default.conf menjadi dikdik.com. Caranya cp 000 tuliskan, lalu kita ketikkan dikdik.com conf. Selanjutnya enter. Kita ubah, di sini sudah ada dikdik.conf. Kita masuk, lalu enter. Nah, kita ubah nih yang webmaster, ubah menjadi dikdik@gmail.com. Simpan, lalu kita restart Apache. Kalau
kita cek, pergi ke browser atau Ciharong bebas, kita ketikkan www.google.com. Lalu di sini juga kita ketikkan hasil. Ini kita coba berhasil atau enggak. Kalau enggak berhasil juga gak apa-apa sih. Enggak, yang enggak berhasil gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Nah, selanjutnya kita itu akan install database servernya. Kita exit terlebih dahulu, lalu ketikkan boot lagi, lalu password. Di sini kita apt install, lalu MySQL min server, spasi MySQL min client, php my admin. Perintahnya seperti ini, lalu enter. Di sini kita Y. Masukkan di PD2, enter. Nah, di sini karena kita installnya Apache, ternyata di sini juga pilih Apache 2. Kita checklist dulu, pencet spasi pada keyboard lalu enter. Di sini pilih yang yes lalu enter, lalu masukkan password 1 ya. Passwordnya 1 saja, angka 1. Kalau udah, kita coba cek ke Chrome apakah sudah bisa. Kita masukkan di div.com/php my admin seperti ini, lalu enter. Tidak bisa ya. Oh, pakai IP baru bisa. Bentar, kita lihat-lihat dulu deh. Oh, ini nih domainnya dikdik.com. dikdik.com. Ternyata ada kesalahan, kita restart dulu. Kalau udah, kita coba cek lagi di Google-nya, bisa enggak. Harusnya sih bisa. Nggak bisa tetap, tapi kita coba yang PHP. Masih nggak bisa ya.
Ya udah deh, gak apa-apa, kita pakainya yang IP aja, gak usah ribet. Nah, di sini kalau udah muncul seperti ini kan username-nya admin, ininya kosong. Di sini tuh belum bisa masuk, kita harus ketik lagi di Debian-nya. Kita ketikkan dulu sini. Nah, kita masuk ke MySQL, new spasi root spasi p, lalu enter passwordnya itu 1. Di sini kita ketikkan create user, tanda petik 1, lalu masukkan diklik tanda petik 1 add tanda petik 1 localhost tanda petik spasi identifier by. Nah, ini passwordnya mau apa, contoh 1. Lalu jangan lupa akhirnya itu kita kasih titik koma, lalu enter, kita create database. Database-nya misalnya praktik kali ya, praktik titik koma, lalu udah kita grant all on praktik titik terus bintang atas spasi 10 kayak gini, enter. Kalau udah kita quit, kita coba ke Chrome-nya lagi. Ini ya, masih penasaran emang nggak bisa ya bikin.com. Nggak bisa. Coba di sini kita tadi itu kan diklik passwordnya 1, kita buat sudah bisa ya. Di sini juga udah ada tuh statik. Jadi mungkin sekian saja video tutorial instalasi dan konfigurasi database server pada Debian 9. Jika ada kesalahan kata atau memang kurang jelas, maafkan saya. Nah, jangan lupa untuk mematikan mesin itu, pilihnya yang save the machine step. Kalau begitu saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.